lagi dengan saya Dopan Junior. Kali ini saya sedang meratapi nasib. Jadi kalau teman-teman lihat di video saya dan Mbah Goeng sebelumnya, di tempat ini itu beberapa waktu yang lalu itu adalah tempat untuk saya dan teman-teman mencari nafkah jualan ikan di 212 Aquatic. Tapi sekarang tuh teman-teman bisa lihat kondisinya seperti apa. 212 Aquatic tergusur, musnah, hilang. Baru berumur beberapa bulan sudah tergusur. Ini bisa teman-teman lihat sekarang kondisinya seperti ini. Ice cold, swimming against the tide. I wanna forget you, but you pull me in. I know this ocean is far. Jadi sekarang 212 Aquatic itu diinvasi oleh makhluk-makhluk invasif. Ini burung merpatinya siapa nal sing kakangnya Sasuke siapa? Itachi Uchiha. Jadi ini burung merpatinya Itachi Uchiha. Jadi kalau teman-teman nonton di serial Naruto itu kan Itachi selalu mengeluarkan burung hitam. Nah itu ini burung hitamnya itu sebenarnya ini gagap. Jadi menggunakan Mangekyo Sharingan itu mengeluarkan burung-burung Genjutsu. Saya sebenarnya mau minta pertanggungjawaban dari owner atau pemilik burung-burung gak jelas ini. Tuh, lihat. Halo Nel. Itachi, weh Itachi. Itachi, sini kau Itachi. Bareng lawan Adoro, Bos. Bos. Nah, ini. Ini si Karman, tersangka utama dari apa ya? Semua ini kehancuran 212 Aquatic. Adoro itu. Mas, ada masalah apa? Sebenarnya nggak ada masalah. Ini saya cuma mau melihat koleksi barumu. Oh iya. Jadi ini sebenarnya ini nggak tergusur ya teman-teman sebenarnya. Cuman kemarin di sini ada sedikit kendala di air, makanya akhirnya saya pindah di rumah saya. Begitu karena air di sini terlalu jelek. Jadi kadar kapurnya terlalu tinggi, kurang cocok untuk beberapa jenis ikan. Makanya akhirnya saya pindah. Nah, daripada kosong, akhirnya jiwa Bayu. Jadi jiwa lama Bayu sebagai seorang pigeon lovers, tapi bukan merpati kolong ya. Nah itu nanti bisa dijelaskan, Mas Bayu ini sebenarnya burung jelek apa ini, Mas? Ini adalah merpati ya Mas Dopan. Iya. Nah, ini untuk tambahan wawasan juga buat teman-teman dari Mas Dopan Junior subscribernya. Jadi merpati Jawa sungut ini kalau kategorinya. Jadi itu merpati endemik dari Jawa seperti itu, Mas Dopan. Iya. Jadi salah satu spesies asli dari Pulau Jawa. Betul sekali. Itu adanya hanya di Pulau Jawa dengan ciri khas warnanya hitam dan juga blorok. Ada yang disebut blorok itu ada titik putihnya, pletik, mangsen itu. Jadi enggak seluruhnya warna hitam tapi ada warna putihnya. Oh iya. Itu nanti bisa ditangkap ya Mas, kita dijelaskan sama Mas Bayu. Ya, bisa. Cuman gini Mas, gimana? Kalau ada nggak misalnya itu ciri khas di setiap daerah, misalnya antara di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ciri khas fisik gitu? Ada. Jadi untuk spesifikasinya itu kalau ras ya Mas ya, dari Jawa Tengah itu banyak sekali rasnya. Ada ras Banyumasan, Purworejo, Magelang, dan terus ada juga yang ibaratnya kalau dari Jawa Timur itu Jember. Terkenalnya kalau di seller-seller itu merpati Jember kayak gitu. Jadi untuk yang mewakili dari Jawa Timur itu merpati Jember. Iya, jadi itu yang sungutnya yang itunya grog banget itu Jember kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman nanti ada beberapa yang belum tahu merpati Jawa sungut. Mungkin teman-teman bayanginnya itu kayak sungut lele gitu ya. Bayanginnya kayak sungut lele pastinya. Tapi sebenarnya hampir mirip kalau kita perhatikan, cuman ya nggak mirip-mirip banget. Gitu. Kadang ada juga ya Mas, ada yang Jawa alus, ada juga yang Jawa sungut. Nah kalau yang Jawa alus itu kepalanya bulat biasanya. Cucuknya paling kecil. Nah itu juga ada spesifikasinya Mas Dopan. Jadi maksudnya semakin bagus kayak gitu loh merpati, kelas-kelasnya itu loh Mas Dopan. Oh berarti
ibaratnya gini, ada grade A, B, C dan Yes, lain-lain betul ya. sekali. Dan itu bisa kita lihat dari postur tubuh, Iya, betul. bentuk kepala, Postur tubuh, bentuk kepala, paruh, dan terutama sungutnya itu loh Mas Topan. oh iya, bingung. Bingung kan? Nah, Bingung. itu Jadi- cuma orang-orang tertentu tok ya. Jadi Karman ini dulu itu dia adalah salah satu pelopor dari apa ya, yang membesarkan nama Merpati Jawa di Kabupaten Kebumen. Iya. Terkenal dulu. Dulu. Terkenal, tukang ngapusi. Bener. Seller saya dulu, Iya. saya peternak. Ringnya juga 212 geng dulu. Oh iya, ya Mas Bayu kita tangkap satu atau dua lah kita. Ya buat sampel aja yang hitam sama yang blorok, Bener, nah bener. gitu Oh, aja. itu Oke. udah ada itu di Oke bawah. siap bos. Oke, bentar ya. Ini kita tangkap coba. Ini Mas coba. Ini yang blorok. Ini blorok. Iya. Oh iya. Jadi seperti yang dijelaskan tadi di awal, kalau blorok itu warnanya dia nggak full hitam polos, ada warna putih. Warna putih. Tapi ini mana? Biasanya kalau di pasar itu ada yang secara fisik dia mirip seperti ini, Iya. cuman warnanya itu kayak biru laut gitu. Duduk Megan. Hmm. Itu namanya Doromegan, teman-teman. Nah, itu biasanya kalau menurut saya pribadi ya, yang ada Megan itu cuma ras Magelang, Purworejo, sama Jawa Timur itu. Oh iya, kalau di Banyumasan nggak ada. Banyumasan tidak ada, Purworejoan juga ada. Purworejoan ada tapi sangat langka itu. Nah, kalau dulu kan saya ingat, jadi yuk, man, Yes. waktu tahun 2000 ke bawah, Waktu masih kecil ya. itu saya umur 10 tahun ke bawah, itu burung kayak gini di pasar itu nggak laku. Iya, betul. Jadi harga 3.000 pun nggak ada yang mau beli, soalnya burung ini kan terkenal dia apa ya? Pomah, bahasa Indonesia Iya, apa sih? poma itu kasarnya kayak gini teman-teman. Kalau misalkan kalian beli ukuran segini udah posisi udah jadi induk. Ini termasuknya bisa dibilang ini nggak super lah ya. Iya. Ini masih termasuknya kualitas biasa. Biasa. Soalnya masih banyak lagi di umbar. Nah ini misalnya kalau kembali lagi ke yang namanya pomah tadi. Jadi kalau misalnya Mas Dopan beli dalam ukuran segini udah jadi induk, mau dipelihara di rumahnya Mas Dopan itu bisa dibilang sangat susah. Sangat susah. Mesti intinya satu, minggat Minggat itu Minggat itu escape, kabur. escape kabur, jadi nggak betah, jadi dia selalu ingat sama rumah lamanya. Oh Gitu. iya. Dan satu lagi Mas Topan, merpati Jawa adalah salah satu burung merpati yang bisa terbang malam hari. Bisa terbang di malam hari. Jadi walaupun kita lepaskan di malam hari, dia bisa pulang Bisa ke rumah. pulang ke rumah. Keren. Tapi itu Keren, bisa itu juga tergantung kualitas juga Mas. Oh, Topan. jadi nggak semuanya. Nggak semuanya, Nggak kadang semuanya. dan perlu latihan juga. Kadang yang biasa yang ada di pasar itu bukan, ya maaf sebelumnya bukan dari peternak itu biasanya kan ada Doro Jawa sing icik-icik kan, Iya, kayak gitu bener. kan. Ada juga yang kayak gitu di kalangan pemain merpati itu pasti ada yang Doro iwir-iwir, Doro sayur apa lah. Beda sama yang Iya, ternak. jadi itu Doro iwir-iwir, Doro sayur itu sebenarnya cuma istilah untuk grade yang kurang bagus, grade yang bawah gitu loh. Jadi kalau dari penjelasan Karman tadi itu bisa disimpulkan harga menentukan kualitas. Betul berarti ya. sekali. Harga menentukan kualitas. Kalau misalkan kalian mau pengen dapat yang lumayanan ya 500.000 ke atas. 500.000 ke atas itu untuk anakan atau indukan itu Mas? Anakan itu kalau saya pribadi jual belum 500.000 belum dapat dulu. Oh iya. Dari Memang ring saya. ini beberapa tahun terakhir ini untuk burung merpati jenis ini emang harganya sekarang lagi Naik, ini termasuknya kalau sekarang udah mulai turun lagi man ya? turun naik, tapi naik. dalam bisa dibilang itu stabil Mas. Oh, iya, Jadi turunnya itu nggak terlalu anjlok banget. Apa mau ambil yang satu lagi yang di luar itu yang Iya. agak super. Ini kan kita udah lihat kualitas yang bisa dibilang biasa. Ini di zoom ya, ini kameramennya Yanto Gople. Yanto Gople. Ini nanti bisa teman-teman bandingkan dengan kualitas yang lebih bagus. Dipegang dulu Mas Depan. Oh iya, siap. Tak buat perbandingan. Oke. Tak jumuk ngosing mandan luas ya Mas Yanto Gople. Ini salah satu yang bisa dibilang menengah ke atas lah. Oh iya. Bisa Ini kalau cuma dilihat dari bentuk kepala juga udah beda. bentuk kepala. Bentuk kepala ini difokus ke tok Yanto. Bentuk kepala. Paruh
Tuh. Ini masih bisa dibilang ini masih baby. Ini masih baby. kiyik 6. Kiyik. Jadi kiyik itu istilah untuk anak burung merpati. Dari ukurannya juga Mas. Oh iya. Size-nya Oh ya beda. Ini belum rampas ya. Ini masih kiyik 5, 6. oh iya, 5 ngler itu ini bulu ini itu masih 5 345. Jadi itu nanti kalau dia sudah ganti bulu sayap nyampe sini itu udah rampas tua itu berarti. udah masuk umur dewasa. Dan biasanya setiap kali dia mabung ambrol itu badannya melar ya. Betul sekali, badannya semakin gede. Badannya semakin gede. Ini kalau dilihat juga kalau kita raba, kita pegang dari tulangannya itu udah berbeda dengan yang ini. Beda, dari size-nya udah beda, panjangnya pun beda. Padahal ini bisa dibilang ini induk. Ini masih baby. Masih Itu baby. dari kepalanya. Keren coy. Itu mungkin besok setelah mabung ganti bulu lebih nyungut lagi besok. Ini masih sangat muda. Sangat muda. Ini kalau dengan kualitas seperti ini, itu harga pasarannya berapa Mas Bin? Dengan kualitas seperti ini? Sekitar 1 juta sampai bisa dibilang tidak terbatas. Bahkan saya pernah beli yang harga 4.500.000. Satu ekor, Satu pasang. satu pasang. Kalau 1 ekor 2 juta pernah saya beli dulu dari orang Ini- Purbalingga. Oh ya, selain merpati sungut di 212 itu juga ada dugong sungut. Nah, itu. Man, itu dulu pernah diterbangkan dari Jogja. Yang itu ya, Man. betul. Lawatan dari Jogja, dia pulangnya ngebis. Oh iya. Naik ojek. Naik ojek. Jadi bingung. Nge-grab. Itu gagak wulung namanya. Andalan. Itu tadi dugong sungut, dia penguasa Akamsi, anak kampung sini, penguasa sini. Akan sih. Nah, itu Jadi harganya juga ternyata lumayan, tapi untuk beberapa penghobi yang namanya hobi kebanyakan itu tidak mengenal harga. Jadi kalau suka juga dibayar. katanya hobi kita mahal. Katanya, kalau Katanya. hobiku sih murah. Hobiku sih murah. Apalagi Mantoro. apalagi hobinya Mbak Kueng. Hobinya ngapusi wong, berarti hobinya Mbak Kueng itu nipu-nipu orang. Ini jantan. Jantan. Jadi Prediksi kalau jantan. untuk jantan sama betina sebenarnya dengan kualitas yang sama itu harganya Justru mahal betina Mas. mahal betina. Iya, betina tapi dengan apa namanya nilai yang plus gitu loh. Ya kayak kalau ada betina bentuknya kayak gini nih, body postur semuanya dari ekornya, kakinya kering hitam kayak Oh, gini iya, ini juga wah banyak nilai penilaian dari merpati sungut itu banyak banget. Ini harganya bisa nyampe 1 juta ke atas satu ekor Ke atas. betina. Oke. Jadi kalau di merpati kolong balap dan lain-lain itu kan kayak terah juga Iya, pengaruh betul. ke harga. Nah kalau untuk merpati Jawa Sungut ini kan dia cuma kasarannya kan cuma sebagai hiasan kan, Iya. Mas Bayu? Bukan sebagai untuk lomba diterbangkan Iya. apa-apa itu enggak. Nah, Tapi ada lomba gabus. Ada. Tapi nggak sering. Cuman untuk terah itu pengaruh nggak? Pengaruh banget. Oh jadi pengaruh. Dimana kalau unggas itu pasti kalau kualitas itu pasti nurun ke anaknya kayak gitu. Setahu saya yang sudah. Siap. Ini jadi hobi lamanya si Karman, dia bersemi kembali setelah 212 akuatik tergusur. Iya, kayak saya Jadi- mengorbankan dia. Jadi dia melihat tempat yang kira-kira cocok buat memelihara burung merpati ini, langsung dia beli banyak. Iya. Sombong, beli langsung banyak. Langsung dong. Jadi ini juga kalau di total ada berapa pasang Mas Bayu? Ini baru yang di sini toh ya. Ini di sini ada sekitar di kandang 212 itu ada sekitar 40 pasang. Wush, amazing. 40 pasang itu belum sama kiyik-kiyiknya. Terus di rumah mertua saya ada sekitar 12 pasang. Nah ini cuma buat koleksi atau dijual? Ya kalau dalam bahasa Jawa itu kelangenan. Pelangenan, cuman yang nasi kenyang tiga. Nek ono sing ngenyar, regane cocok, kakek. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya ada penggemar burung-burung merpati seperti ini itu bisa langsung kontak di Instagramnya CBWA212. Itu Instagramnya si Karman. Itu kalau Instagramnya Yanto Kople itu Lius CM. Lius Cerel, apa lah. Jadi Yanto itu sebenarnya adalah
anaknya Mbak Gowen. Tapi kenapa namanya Ya, Yanto? ada, itu ada sejarahnya. Jadi nama lengkapnya itu Cornelius Debi Kristianto. Nah, saya sama Bayu sama Karman ini sepakat memanggilnya Yanto Gople. Itu. Jadi kalau teman-teman manggil bisa panggil nama Yanto. Yanto, jangan Cornel, Onel itu jelek. Yanto itu bagus karena dia sama dengan ini ras Jawa, jadi namanya itu Yanto. Jokel. Jogel, songot sekali. Oke. Lanjut Mas Oji. Banyak Mas Bayu. Oke, siap. Terima kasih udah jadi Oh, iya. juga. Pokoknya- Maaf digusur 212 Iya, kurang ajar gue lah ya, karo wong tua sembrono. Jadi kalau teman-teman ada yang tertarik dengan burung-burung seperti ini, itu bisa langsung kontak di Instagramnya CBWA212. Insya Allah kualitas sama harga Bersaing lah, Bersaing, dan ya. tentunya harga sesuai kualitas. Betul sekali. Jadi kalau pengen kualitas yang bagus, otomatis harus menyiapkan dana yang lebih dari kualitas yang lebih rendah. Gitu. bergaransi lah intinya lah. Oke, kirim-kirim juga se-Indonesia Raya. Ready saya. Se-Indonesia garansi 100%. Oke, teman-teman, demikian review kita tentang penggusuran 212 akuatik yang digantikan oleh burung-burung dari klan Uchiha. Untuk teman-teman semua, jangan lupa tetap jaga dan sayangi bumi kita bersama agar tetap lestari. Oh ya, ini adalah salah satu spesies endemik Pulau Jawa, jadi wajib untuk dilestarikan. Betul sekali. Nih. Oke teman-teman, untuk viewer dan subscribernya Dopan Junior, saya ucapkan terima kasih banyak sudah selalu mendukung channel ini agar terus berkembang untuk menyajikan konten-konten yang lebih edukatif tentunya. Oke, salam letih. Salam berdi.